Ya, langsung saja saya akan perkenalkan tamu saya untuk malam hari ini. Sudah ada peneliti senior indikator Bung Dodi Ambardi serta juga sosiolog Najib Aska. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi, selamat malam ternyata. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, tadi kita sudah melihat beberapa hasil survei juga. Kalau mungkin saya ke Bung Dodi dulu terlebih dahulu. Kalau Anda lihat sendiri sebenarnya dari hasil survei ini apa hal krusial, faktor apa sebenarnya yang bisa menjadi penyebab menurunnya tingkat kepercayaan sosial ini? Yang pertama itu adalah kita lihat itu ada hubungannya dengan tingkat kesejahteraan secara umum. Ini kita berbicara tentang rasa percaya pada orang lain secara umum juga ya. Nah, itu kalau semakin sejahtera sebuah masyarakat, itu biasanya rasa aman mereka itu akan meningkat. Dan kemudian karena rasa aman meningkat, itu mereka juga akan cenderung untuk percaya pada orang lain. Jumlah yang cenderung untuk percaya pada orang lain itu juga meningkat. Nah, itu kalau di sini kan digambarkan dengan grafik itu diukur dengan jumlah orang miskin yang semakin menurun. Dan itu sebetulnya adalah kejadian atau kecenderungan yang muncul di banyak negara juga. Jadi misalnya negara dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi itu biasanya proporsi mereka yang percaya pada orang lain, nah itu juga lebih tinggi ketimbang negara yang kesejahteraannya lebih bawah. Itu terjadi di mana-mana juga. Oleh karena itu di Indonesia ini kalau tahun 2002 itu kan baru 3 tahun dari belum terlepas dari krisis. Nah, 9 tahun setelah itu kemudian kan semakin naik lagi, perbaikan ekonomi semakin naik lagi sehingga rasa kompetisi, jumlah orang miskin itu semakin berkurang, dan itu yang meningkatkan proporsi orang yang bisa percaya pada orang lain. Kalau Anda sendiri, Mas Najib, apakah hal ini juga Anda baca di masyarakat kita pada saat ini? Iya, saya mungkin secara spesifik ingin menyoroti mungkin situasi kita di era transisi ya. Karena salah satu karakteristik dari masyarakat yang sedang mengalami transisi dalam konteks kita kan dari otoritarianisme ke demokrasi, itu adalah tingginya ketidakpastian. Tingginya ketidakpastian itu biasanya kemudian diikuti dengan rasa feeling insecure ya. Nah, hal ini yang kemudian memunculkan itu tadi, jadi semacam trust terhadap orang lain menjadi turun karena banyak referensi lembaga-lembaga, person-person yang seharusnya bisa dipercayai, itu justru pada saat itu mereka tidak bisa percayai karena situasi yang bergejolak yang cepat itu. Saya kira konteks itu penting juga untuk dipahami dalam konteks masyarakat. Apakah ini juga menjadi pertanda bahwasanya identitas masyarakat kita sebagai masyarakat yang dikenal luas sebagai masyarakat yang ramah, penuh toleransi, gotong royong juga berkurang? Mungkin sampai tingkat tertentu betul, meskipun saya kira kita perlu mengadakan penelitian lebih lanjut ya. Yang ingin saya katakan tadi dengan argumen saya mengenai situasi transisi itu adalah bahwa dalam situasi normal mungkin pendapat Anda tadi benar, kira-kira gitulah. Dalam situasi yang tidak ada gejolak, dalam situasi yang tidak ada perubahan cepat yang dramatis. Tapi kita itu sekarang kan sedang dalam proses perubahan, meskipun sekarang sudah mulai semakin tertata, tapi saya kira juga masih banyak sekali persoalan yang ketidakpastian, institusionalisasi yang belum selesai dan lain-lain. Jadi saya kira hal-hal seperti itu yang saya kira membuat bisa menjelaskan saya kira sebagian dari persoalan trust yang rendah itu. Lalu kita kembali lagi ke hasil survei tentang lokasi tempat tinggalnya sendiri. Tadi juga sudah ada hasil surveinya Bung Dodi. Sampai saat ini tuh masyarakat banyak yang beranggapan masyarakat di desa itu toleransinya lebih tinggi gitu. Kalau dari hasil survei yang kita lihat tadi sendiri, menurut Anda bagaimana? Itu di sana ada perbedaan ya, ada sekitar selisih 5% di mana orang yang tinggal di pedesaan itu cenderung untuk lebih percaya pada orang lain, lebih tinggi level itu. Nah, itu berkaitan dengan sebetulnya kan yang dinamakan dengan istilah trusting culture. Jadi sebuah sikap budaya yang mudah mempercaya orang lain, dan itu biasanya memang lebih banyak di daerah-daerah yang dia individualismenya belum begitu tinggi. Mereka hidup dalam komunitas, mereka saling tahu satu sama lain, itu sehingga mereka itu akan cenderung lebih mudah percaya pada orang lain. Nah, semakin kemudian individualistik dan kemudian tingkat kompetisi semakin tinggi, ada yang menang, ada yang kalah. Itu kemudian biasanya mereka yang kalah itu akan cenderung untuk sulit percaya pada orang lain. Nah, oleh karena itu kemudian kalau ada perbedaan di sana meskipun tidak besar, yang di pedesaan itu lebih mudah untuk percaya pada orang lain. Dan itu sebetulnya juga tidak terlalu aneh, kecuali kemudian kalau seandainya masyarakat desa ini mengalami urbanisasi yang tinggi. Jadi misalnya data BPS tahun 2000 itu kan proporsi yang tinggal di pedesaan 60%, nah, yang di perkotaan 40%. Data BPS tahun 2010 yaitu sensus yang lebih mutakhir itu sekarang 50-50. Nah, jadi masyarakat itu mengalami urbanisasi yang tinggi juga. Nah, saya kira nanti itu mungkin juga akan mempengaruhi apakah mereka lebih mudah percaya pada orang lain atau tidak. Dan masih ada sejumlah faktor lain misalnya. Jadi kayak
tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi pertama asumsinya di sana kita harus pegang asumsi bahwa yang namanya level kepercayaan sosial itu bisa naik bisa turun dan sumbernya banyak. Yang tadi kita itu coba satu kesejahteraan itu. Kemudian yang kedua itu juga kita berkaitan dengan kriminalitas. Misalnya kalau kriminalitasnya tinggi, itu saya kira orang juga akan sulit untuk percaya pada orang lain. Saya tahan Anda dulu. Kita masih akan kembali. Nanti kita juga melihat bagaimana hasil polling dari Metro TV sendiri. Tentunya setelah yang berikut ini pemirsa tetaplah bersama dengan kami.